Bisa dipahami. Ada lagi? Pertanyaan dari brosur berbakti kepada orang tua bagian yang ketiga, halaman 3, dari hadis An Abdillah ibni Amrin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala al-kabairu al-isyraku billahi wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wal yaminul ghamusu, rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dosa-dosa besar ialah mensekutukan Allah dengan sesuatu, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh orang, dan sumpah palsu. Dari hadis ini mohon dijelaskan dan mohon tausiahnya. Agak panjang nggak apa-apa, Ustaz? Ya, ini karena terkait dengan al-isyrak billah. Ya, perbuatan musyrik menyekutukan kepada Allah. Perbuatan musyrik kepada Allah itu tidak sesimpel ya kita menjadikan berhala sebagai sesembahan, sebagai tandingan bagi Allah, sekutu bagi Allah. Tidak sesimpel itu. Kalau itu yang dilakukan manusia, kan, lebih-lebih orang Islam sudah tahu bahwa menyembah sesuatu selain Allah itu adalah perbuatan musyrik, asyirkul akbar, musyrik yang besar, itu sudah tahu. Tetapi ayat Al-Quran tidak hanya berbicara kemusyrikan terkait itu saja, tidak. Apalagi ya, asyirk al-isyraku billah ini ya, menyekutukan Allah, menjadikan sesuatu sebagai tandingan Allah. Ini ada sangkut pautnya dengan syahadat, kalimat syahadat yang senantiasa kita ucapkan dalam sholat kita. Kan dalam sholat itu kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Jangan-jangan syahadat yang kita ucapkan setiap kali kita sholat hanya untuk membasahi lisan kita, hanya hiasan di bibir saja, tanpa pernah bisa kita memahami dari syahadat yang kita ucapkan. Paham saja tidak, apalagi diamalkan. Tadi saya sudah matur, Ustadz, ya ini agak panjang, nggak apa-apa ya. Ya mudah-mudahan bisa, waktunya mencukupi, bisa menjawab. Dalam syahadat itu ada dua syahadat ya, dua syahadatain. Yang pertama syahadat persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua bahwa persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kaitannya dengan asyirku billah, al-isyraku billah, itu adalah syahadat pertama. Dalam syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah, itu syahadat pertama. Yang namanya la ilaha illallah dalam kalimat syahadat yang pertama itu ada nafyun dan isbatun. Apa itu nafyun? An-nafyu adalah menafikan, meniadakan, menepikan. Apa yang dinafikan, apa yang ditepikan, apa yang ditiadakan. Ya, la ilaha itu nafyun. Kita tepikan. Apa yang ditepikan? Ilaha, semua yang dipertuhankan kita tepikan. Setelah semua hal yang dipertuhankan, apapun itu dan siapapun itu, ya, kita bicarakan bukan hanya apapun, namun juga siapapun juga. Setelah kita tepikan, maka datang isbat atau penetapan. La ilaha, semua yang dipertuhankan kita tepikan, kita buang jauh-jauh. Kemudian datang isbat illallah, itu isbat penetapan bahwa Tuhan itu ya satu, hanya Allah.
yang berhak kita sembah, yang lain-lain tidak. Kemudian apa yang dinafikan, apa yang kita lihat di dalam Al-Quran. An-nafyu di situ setidaknya di dalam Al-Quran yang ditepikan, ditiadakan itu satu, meliputi al-alihatu. Apa itu alihah? Al-alihah itu jamak dari ilahun. Jadi Tuhan. Apa itu ilah? Ya, gitu. Ini terus menyambung. Ilah itu adalah apa namanya? Kullu mattukhidha ma'budan li ghairillahi fahuwa ilahun inda muttakhidhihi wa abidihi. Itu definisi ilah. Ilahun tanpa alif lam lo ya, bukan al-ilahu. Kalau dengan alif lam, al-ilahu itu sudah ma'ruf bahwa al-ilahu itu Allah. Namun ini ilahun tanpa alif lam dalam kalimat syahadat la ilaha. Ilahnya tanpa alif lam. Maka di sini kullu mattukhidha ma'budan li ghairillahi fahuwa ilahun inda muttakhidhihi wa abidihi. Jadi segala sesuatu yang dijadikan sesembahan, ma'bud, maka dia dianggap sebagai Tuhan oleh orang yang menjadikannya Tuhan dan oleh penyembahnya. Maka ada yang membuat berhala, patung untuk disembah. Lah patung itu sebagai Tuhan bagi orang ini tadi, bagi yang membuat dan yang menyembah, tetapi dia bukan Tuhan yang layak untuk disembah. Dia hanya sesuatu yang dipertuhankan, yang diada-adakan untuk disembah bagi penyembahnya. Maka semua ini harus kita nafikan, apapun itu wujudnya, baik berhala, baik patung-patung, baik matahari, bulan, bintang, itu kita nafikan semuanya. Kan Allah juga berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha ilahan wahidan. Wa ma umiru, dan bukankah mereka itu tidak diperintah melainkan hanya untuk menyembah ilahan wahidan. Meski ilah tanpa alif lam, namun di situ disusul kata wahid. Ilahan wahidan, Tuhan yang satu, yang esa, yaitu Allah. Maka semua alihah selain Allah ya, alihah itu jamak dari ilah. Segala sesuatu apapun bentuknya harus kita nafikan. Itu dalam kalimat syahadat kita. Hal pertama yang harus kita nafikan, kita tepikan adalah segala sesuatu yang dipertuhankan. Karena Tuhan al-ma'budul haq, yang hak untuk disembah, itu hanya Allah, illallah, hanya Allah yang layak disembah, hanya Allah, yang lain tidak. Maka al-isyraku billah termasuk dosa yang sangat besar, tidak diampuni oleh Allah. Bahkan Allah mengatakan dalam Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik,
Dan Allah hanya akan mengampuni dosa-dosa selain syirik kepada siapa yang Allah kehendaki. Itu dosa syirik. Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur taubat, berhenti dari perbuatan syirik, berhenti dari perbuatan kemusyrikan, berhenti menjadi orang-orang musyrik, taubat kembali kepada Allah, ikuti apa yang Allah turunkan, sesali perbuatan itu, mohon ampun kepada Allah, ikuti perbuatan dosa dengan berbuat baik sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Itu hal pertama yang dinafikan. Hal kedua yang dinafikan apa? Yaitu perbuatan musyrik yang ditunjuk oleh Al-Quran dengan kata andad. Coba diingat ayatnya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Al-Baqarah ayat 22. Setelah ayat 21-nya, semua manusia diperintah oleh Allah untuk menghambakan diri secara total, menyerahkan jiwa raganya kepada Allah secara total. Kemudian ayat 22-nya di akhir, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Coba dibaca ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 22. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, dan dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki bagimu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Ya. Dalam ayat lain juga disebutkan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya, kalau tidak salah Al-Baqarah 165 itu. Ini perbuatan musyrik yang Allah tunjukkan dengan kata andad. Dan andad ini harus kita nafikan juga dalam syahadat kita. Apa itu andad? Ya. Al-andadu jamak dari an-niddu. Itu apa itu an-niddu? An-niddu huwa al-mathilu wan nadhiru wasyabihu. Artinya tandingan. Kita dilarang oleh Allah, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kamu menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam penyembahan dan dalam segala hal, padahal kamu mengetahui. Terkait ayat ini, fala taj'alu lillahi andada, Ibnu Abbas memberikan penafsirannya. Al-andadu huwa asyirku akhfa min dabibin namal ala sofati sauda fi dhulmatil lail. Itu penafsiran Ibnu Abbas terkait al-andad. Apa itu andad? Al-andad adalah asyirku, satu perbuatan syirik kepada Allah. Akhfa min dabibin namal ala sofati sauda'a fi dhulmatil lail. Namun andad ini satu perbuatan syirik kepada Allah, dia lebih samar daripada merayapnya seekor semut di atas batu hitam di tengah malam yang gelap gulita tanpa cahaya.
Ini gambaran andat yang diberikan oleh Ibnu Abbas. Jadi perbuatan menyekutukan Allah terkait dengan an-nidur ini, an-andadur ini, itu ternyata lebih samar. Samarnya itu melebihi samarnya seekor semut yang merayap di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita tanpa cahaya. Ini gambaran. Coba kita berpikir. Ada semut hitam merayap di atas batu yang berwarna hitam di tengah malam gelap gulita tanpa cahaya apapun. Kira-kira semut itu kelihatan apa enggak? Coba mari kita gunakan akal kita. Kalau ada semut yang seperti itu, semut warnanya hitam, merayap di atas batu yang berwarna hitam, di tengah malam gelap gulita tanpa cahaya, niscaya semut itu tidak terlihat oleh kasat mata manusia. Nah, al-andad lebih samar, lebih tidak terlihat lagi daripada itu. Sehingga seringkali tidak disadari oleh manusia, saking samarnya. Kemudian Ibnu Abbas meneruskan penafsirannya. Ka'ayyakular rajulu. Perbuatan andat yang sangat samar, seringkali tidak disadari oleh manusia, seperti perkataan seseorang. Laulaya ma'atana lusus al-barihah, jika bukan karena saya, niscaya tadi malam kampung kita disatroni oleh maling. Nah, ini perkataan yang sering kita ucapkan. Saat ini pun kita begitu. Lah aku nek ora mergo aku, nek dudu aku, wes urusan gue ora mungkin rampung. Ya gue mergo aku. Sing ngrampungi urusan gue ya aku. Misalkan nek ora mergo aku, nah saat ini apalagi saat pandemi, nek ora mergo aku, wis ora mungkin gue. Mayat sing kena covid kuwi terkubur ora mungkin. Ya kuwi mergo aku. Makanya selesai urusan. Nek dudu aku, wis ngaji online ya ora lancar. Wong kuwi ya mergo aku, sing aku ahli di bidang IT. Nek ora aku, wis komunikasi majelis dengan orang lain ya ora lancar. Mergo aku. Terus nek udu mergo aku, wis sapa wae lah. Kuwi usaha kuwi, dodolan kuwi, jualan itu, bisnis itu, kalau bukan saya wis mesti bangkrut. Jadi keakuan itu ternyata andat. Ternyata andat, dan kita seringkali tidak sadar itu. Karena sudah menjadi hobi. Ternyata andat perbuatan syirik. Memang syiriknya asyirkul asghar, syirik kecil, riya. Seperti kalau kita mengatakan Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan yang kamu kehendaki, itu ternyata andat. Dulu Nabi kita pernah ada seseorang mengatakan kepada Nabi, Masya Allah wa syi'ta, ya Rasulullah, Masya Allah wa syi'ta. Wahai Rasulullah, apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki? Apa jawab Nabi kita? Nabi kita bersabda, Aja'altani lillahi niddan, apakah kamu akan menjadikan aku ini tandingan bagi Allah? Bal qul Masya Allah wahdah. Namun cukup katakan apa yang Allah kehendaki, sudah itu saja. Nah, nek kita kan tidak.
maka iklan di radio itu kalau belum dirubah, saya sering dengar iklan apa itu, kalau tidak salah mie ayam atau apa itu ya, bukan, iklan begini, gimana ini kok jualannya laris dan lain sebagainya. Itu iklan di kita itu gampang, iklan saja di radio Persada FM begitu. Nah, itu tanpa sadar berbuat andat iklan itu, maka dirubah nanti iklannya. Seolah-olah yang menyebabkan lancarnya usaha seseorang radio kita, TV kita, seolah-olah begitu. Ini kalau tidak iklan di Persada FM, tidak iklan di MTA TV, usahanya tidak lancar. Itu kalau belum dirubah, saya masih sering mendengar itu. Oh silahkan, nah itu usaha begini karena saya iklan di radio Persada FM, di MTA TV. Loh, itu kalau tidak diluruskan, tanpa sadar kita berbuat nid, berbuat andat, menjadikan radio TV kita tandingan bagi Allah. Seolah-olah usaha seseorang baru akan sukses, baru akan lancar kalau iklan di radio dan MTA TV. Melupakan Allah, bahwa Ar-Razzaq itu Allah, yang menggerakkan pembeli untuk menuju usahanya adalah Allah, untuk beli di tempatnya. Lah iklan di radio TV kita hanya ikhtiar insani. Namun Ar-Razzaq yang sesungguhnya hakikatnya Allah. Radio, TV itu hanya wasilah ikhtiar insani, dan kita diperintah Allah untuk melakukan ikhtiar insani. Namun ikhtiar insani bukan segalanya. Apalagi sampai mengatakan, ya, itu kan mafhum mukhalafahnya. Kalau memang iklan seperti itu, kita kan menangkap mafhum mukhalafahnya orang awam. Oh berarti ini ora iklan ning radio, TV, MTA, berarti usahanya tidak sukses. Maka kalau itu masih ada, dirubah, ya, dihentikan, dirubah kalimat-kalimatnya. Jangan menafikan Allah, jangan menjadikan nid atau tandingan bagi Allah dalam hal apapun. Karena kata Ibnu Abbas bahwa an-niddu atau al-andatu asyirku, perbuatan syirik, akhfa min dabi bin namal ala sofati sauda'a fi dulmatil lail ta'ayyaqular rajul laulaya la'atan lusus al-barihah. Ya, andat itu perbuatan syirik lebih samar daripada samarnya seekor semut yang berjalan di atas batu hitam pekat di tengah malam gelap gulita yang pekat tanpa cahaya sama sekali. Seperti perkataan seseorang, kalau bukan karena aku, niscaya tadi malam, ya, kampung kita disatroni oleh maling. Nah, ini yang sering kita lakukan. Itu semua harus dinafikan. Andat itu ada dua. Yang pertama asyirkul akbar, yang pertama asyirkul asghar. Kemudian andat yang terkait dengan asyirkul akbar bagaimana? Yaitu ja'lun niddi syarikan lillahi min anwa'il ibadati au ba'dhiha. Fadzalika huwa asyirkul akbar. Jadi terkait dengan andat, ya, asyirkul akbar, syirik yang betul-betul syirik besar, itu adalah ja'lun niddi, menjadikan tandingan, syarikan, sekutu lillahi bagi Allah fi anwa'il ibadati au ba'diha, dalam berbagai macam jenis ibadah atau sebagiannya saja. Jadi ibadah ini ditujukan untuk fulan, ibadah ini ditujukan untuk keselamatan ini itu dan lain sebagainya. Itu termasuk syirik besar karena termasuk andat. Karena ibadah itu hanya
untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan untuk yang lain-lain, bukan untuk lil asnam, bukan untuk lil ausan, bukan untuk linnas, bukan untuk lil manasib, bukan untuk pekerjaan, bukan untuk linnas, bukan untuk manusia, bukan untuk lil mansibah atau lil manasib, bukan untuk kedudukan. Yang namanya ibadah, sholat, nusuk, aktivitas hidup mati itu hanya untuk Allah. Maka kalau ada, ya, termasuk kita menjadikan sesuatu itu sebagai sekutu bagi Allah dalam hal ibadah atau sebagian dari ibadah, maka kita telah berbuat syirik besar. Karena al-andad ada dua, semuanya harus kita nafikan dalam kalimat syahadat kita. La ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi, kita telah melakukan seakan-akan kontrak kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada kontrak yang kita ucapkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maka semua yang dinafikan dalam kalimat syahadat harus kita jauhi. Al-alihah, al-andad. Yang ketiga al-arbab, perbuatan musyrik, perbuatan syirik dengan menjadikan arbab sebagai Tuhan. Diingat kembali ayatnya, Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 31. Surat At-Taubah nomor 9 ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya. Ittikhadul ahbar warruhban wa Isa bin Maryam alihatan min dunillah, arbaban atau alihatan min dunillah. Ini termasuk perbuatan syirik. Menjadikan ahbar, orang-orang alim, warruhban, ya, rahib-rahib, dan Isa sebagai Tuhan, itu perbuatan syirik. Padahal wa ma umiru illa liya'budullaha ilahan wahida. Padahal mereka itu hanya diperintah untuk menyembah Allah, yaitu Tuhan yang esa. Tidak untuk menyembah rahib-rahibnya, tidak untuk menyembah ulama-ulamanya, tidak untuk menyembah Isa bin Maryam. Nah, terkait ayat ini, Nabi kita menafsirkannya sendiri untuk Adi bin Hatim. Ya, Nabi kita menafsirkan ayat ini untuk Adi bin Hatim. Lamma ja'a musliman dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adi bin Hatim ketika masuk Islam datang menghadap Nabi. Setelah sampai, faqara'a alaihi hadhil ayah. Nabi membacakan untuk Adi bin Hatim ayat ini. Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wa Isa bin Maryam. Nah, ketika mendengar ayat ini dibacakan oleh Nabi, ketika selesai Adi bin Hatim berkata, annahum lam ya'buduhum, ya Rasulullah, annahum lam ya'buduhum. Wahai Rasulullah, mereka itu tidak menyembah fulan-fulan itu atau akhbar rahib-rahib mereka. Ulama-ulama kalau sekarang ya ustadz-ustadznya,
ulama-ulamanya, orang-orang alimnya, rahib-rahibnya, mereka hakikatnya tidak menyembah mereka. Jadi pengikutnya ini tidak menyembah mereka, tidak menyembah orang-orang alimnya. Bagaimana bisa dikatakan ini melakukan sekutu atas Allah? Jawab Nabi, bala. Sesungguhnya mereka telah menyembah orang-orang alim dan rahib-rahibnya. Mengapa? Nabi melanjutkan sabdanya, innahum harramu alaihimul halala. Sesungguhnya orang-orang alimnya, rahib-rahib mereka telah mengharamkan apa yang Allah halalkan bagi mereka. Diutak-atik sendiri. Yang Allah halalkan mereka haramkan. Wa halalu lahumul harama. Mereka menghalalkan bagi mereka apa yang diharamkan. Jadi yang dihalalkan Allah diharamkan orang-orang alimnya untuk pengikutnya, padahal Allah menghalalkan. Yang Allah haramkan justru mereka halalkan. Fattaba'uhum, kemudian pengikutnya ini mengikuti orang-orang alimnya. Apa yang mereka haramkan Allah halalkan, mereka haramkan, Allah haramkan, mereka halalkan. Nah, ini pengikutnya mengikuti dengan membabi buta, taklid, membabi buta. Fadzalika ibadatuhum iyyahum, atau fadhihi ibadatuhum iyyahum, ini bentuk peribadahan mereka kepada orang-orang alimnya. Memang tidak menyembah, namun dengan dia mengikuti orang-orang alimnya, sekalipun itu kebatilan diikuti, itu secara tidak langsung bentuk penyembahan mereka kepada orang-orang alimnya. Itu ditafsirkan langsung oleh Nabi untuk Adi bin Hatim. Maka itu arbab harus dinafikan juga. Nah, yang terakhir at-tawahid. Tawahid itu jamak dari tohud, singkat ya, karena sudah waktunya. Segala tohud ini harus kita nafikan. Apa itu tohud? Ibnul Qayyim memberikan definisi terkait dengan tohud. Tohud itu kullu syai'in tajawaza bihil abdu haddahu. Jadi segala sesuatu yang dengannya seorang hamba itu melampaui batasnya. Kullu syai'in tajawaza bihil abdu haddahu. Ma'budan, baik dalam urusan sesembahan, au matbu'an, baik dalam atau dalam urusan mengikuti atau yang diikuti, au muta'in atau muta'an ya. Kullu syai'in tajawaza bil 'abdu haddahu ma'budan au matbu'an au muta'an fi ghairi ta'atillahi wa rasulihi fahuwa taghut. Itu kata Ibnul Qayyim. Segala sesuatu yang dengannya seorang hamba melampaui batasan-batasannya, baik batasan dalam penyembahan, penyembahan berarti orang yang menyembah selain Allah itu melampaui batas, itu taghut. Orang yang percaya pada sesuatu ya, jimat-jimat, percaya pada dukun dan lain sebagainya, mengikuti dukun, itu melakukan perbuatan taghut, syirik dalam arti dia melakukan perbuatan taghut. Itu harus dinafikan. Orang yang taklid membabi buta sekalipun batil, ya, muta'an, taat ya, pada orang yang dianggap alim, sekalipun batil yang disampaikan kok diikuti membabi buta, maka itu telah melakukan satu perbuatan syirik dengan mengikuti perintah-perintah batilnya, maka itu adalah perbuatan taghut. Semuanya itu harus dinafikan karena kita sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Setelah
alihah yang dipertuhankan, kemudian arbab ya, yang dianggap Tuhan, kemudian andad yang dianggap tandingan, kemudian tauhid segala bentuk hal yang melampaui batas, terlalu cinta dunia, terlalu cinta keluarga, terlalu cinta pekerjaan, itu adalah semuanya tauhid. Itu kita nafikan. Datanglah isbat illallah, penetapan bahwa yang kita sembah hanya Allah. Maka harus tunduk patuh jiwa dan raga secara total kepada Allah dengan disertai kerendahan hati. Itu makna syahadat secara singkat. Sehingga tidak hanya syirik al-isyrak billah itu berarti kita menyekutukan Allah. Oh, berarti saya aman karena saya menyembah Allah, wong saya sholat. Belum tentu. Kita memang secara zahir kita tidak menyembah selain Allah. Namun ternyata dari perkataan sering kita berbuat nid, berbuat andad, menyekutukan Allah dengan hal-hal ya kayak aku, kalau bukan karena aku, kalau bukan karena fulan, kalau bukan karena fulan, itu perbuatan nid. Belum lagi arbab, membabi buta mengikuti orang yang dianggap alim sekalipun batil, itu ternyata juga perbuatan syirik. Melampaui batas dalam segala hal, cinta segala hal melampaui batas sampai melebihi kecintaannya kepada Allah, itu juga tauhid, itu semuanya perbuatan syirik. Ternyata belum aman, maka jangan merasa aman. Maka termasuk dosa besar al-isyraku billah. Selain itu wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar pula. Wa qatlun nafas, membunuh jiwa, termasuk dosa besar. Wal yaminul khumus, sumpah palsu. Ini kalau diuraikan satu persatu sangat panjang Ustaznya. Bagaimana uququl walidain, kemudian bagaimana qatlun nafas, bagaimana al-yaminul khumus, itu semuanya berkaitan dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Insyaallah akan kita lanjutkan uraiannya di pertemuan yang akan datang. Begitu Ustaz ya.